Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته في كل وقت لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Sedang Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama dan bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam suasana yang penuh dengan perhatian dan perhitungan kita semua, Allah masih memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang suci dan mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban rutin kita, yakni salat Jumat berjamaah. Kepada Allah pula kita mohonkan kiranya senantiasa melimpahkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada semua pengikut beliau yang dengan sungguh-sungguh dan ikhlas meneladani peri hidup beliau sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kita sekalian, marilah kita senantiasa memantapkan dan memelihara ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala apa yang Dia perintahkan kepada kita dan meninggalkan semua yang dilarangnya dari kita, sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang diberikan kepada kita. Sidang Jumat rahimakumullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping sebagai Rasul adalah juga pemimpin dunia, adalah juga ulil amri. Ketika beliau wafat,
maka sebagai ulil amri beliau digantikan oleh sahabat beliau yang terkenal, yaitu Abu Bakar Siddiq. Sebagai Rasul tidak ada yang menggantikan beliau, tetapi sebagai ulil amri, sebagai pemimpin masyarakat, perlu ada orang yang menggantikan beliau. Abu Bakar Siddiq tidak begitu lama menjadi khalifah atau Amirul Mukminin, digantikan kemudian oleh Umar bin Khattab. Cukup lama beliau menjadi Amirul Mukminin. Dalam kedua masa kepemimpinan Abu Bakar dan Umar ini, umat Islam mengalami kemajuan luar biasa, mulai dari jumlah umat Islam secara kuantitatif, begitu juga kualitas mereka, termasuk perluasan daerah kekuasaan Islam. Boleh dikatakan zaman pemimpin yang dua ini, Islam sudah menampakkan dirinya sebagai pemimpin dunia. Tidak lama setelah itu Umar bin Khattab wafat, digantikan oleh Utsman bin Affan. Mulailah timbul masalah. Ketika itu terjadi pertikaian, perbedaan, baik di kalangan para pemimpin umat Islam, termasuk sahabat-sahabat Rasul yang masih ada, lebih-lebih lagi di kalangan masyarakat banyak. Kemudian Utsman mati terbunuh, dan masyarakat kemudian mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah menggantikan beliau. Sama dengan kondisi di zaman Utsman bin Affan, zaman Ali pun penuh dengan berbagai peristiwa. Maka pada suatu kali ada seseorang yang datang menemui Ali bin Abi Thalib. Orang itu bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa ketika Abu Bakar menjadi khalifah, ketika Umar menjadi khalifah, masyarakat kita aman, tentram, hidup dengan sejahtera, tidak ada keributan, keramaian. Tapi setelah Utsman dan sekarang ketika Anda menjadi khalifah, kenapa timbul berbagai macam ribut di sana sini, pemberontakan, perseteruan, perkelahian? Kenapa demikian wahai Ali?" Kata orang tersebut bertanya. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah menjawab, "Perlu Anda ketahui," kata Ali, "ketika Abu Bakar dan Umar menjadi khalifah, menjadi pemimpin, yang menjadi rakyatnya adalah orang seperti saya ini. Sedangkan ketika saya menjadi khalifah, yang menjadi rakyatnya adalah orang seperti Anda." Dengan bahasa yang demikian santun, Ali ingin menyadarkan orang tersebut bahwa jika terjadi permasalahan dalam suatu masyarakat, tidaklah tepat jika kita menuding satu pihak saja yang menjadi masalah. Makanya Ali katakan, di zaman Abu Bakar dan Umar kami hidup tentram, tenang, karena rakyatnya itu seperti saya ini. Tapi ketika saya menjadi khalifah, timbul berbagai macam masalah karena rakyatnya seperti kamu, kata Ali bin Abi Thalib. Orang itu pun pergi. Sidang Jumat yang rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil dari percakapan tersebut? Bahwa umat Islam setelah berlalu masa sekian tahun dari wafatnya Rasulullah SAW, mungkin ada yang sudah mulai, kalaupun tidak meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, tetapi mulai memilah-milah dan memilih-milih pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul,
Kemudian ada yang mengambil mana yang sesuai dengan keinginan dan selera mereka, mana yang cocok dengan kemauan golongan mereka. Akibatnya timbullah berbagai pertentangan, perselisihan, bahkan peperangan. Timbul pemberontakan. Pemimpin yang sudah dipilih mau diturunkan. Maka kalau kita ingin tetap menjadi umat Islam, pedomanilah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, termasuk dalam kehidupan kemasyarakatan. Ayat yang tadi khatib bacakan, Allah memerintahkan kepada kita orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta para ulil amri atau para pemimpinmu. Kita melihat dalam ayat itu perintah taat kepada Allah sifatnya mutlak. Perintah taat kepada Rasul juga sifatnya mutlak, di bawah kemutlakan ketaatan kepada Allah. Tetapi kepada ulil amri tidak demikian. Dia hanya dibawakan saja dengan kata ati Allah yang tadi untuk Allah dan Rasul, kemudian wa ulil amri minkum. Itu artinya bahwa kepatuhan kepada pemimpin tidaklah mutlak sifatnya. Maka ada istilah di dalam masyarakat kita, raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Artinya selama pemimpin itu mematuhi Allah dan Rasulnya, maka kita wajib patuh kepadanya. Tapi kalau mereka, para pemimpin itu tidak lagi patuh kepada Allah dan Rasulnya, sebagai umat Islam kita boleh menentang mereka. Namun etika dalam kehidupan bermasyarakat antara rakyat dengan pemimpin, antara yang dipimpin dengan yang memimpin juga ada aturan. Para ulama kemudian membuat aturan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul bahwa patuh kepada pemimpin itu hukumnya wajib selama dia patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dan kalau dia salah, beritahukanlah kesalahannya itu dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Kepada rakyat, jika kita melihat ada yang salah pada pemimpin, beritahukan kesalahannya itu, tapi beritahukanlah dengan cara-cara yang elegan, dengan cara yang santun. Boleh demonstrasi, tapi jangan sampai merusak ketentraman umum. Nabi Musa dan Nabi Harun yang ingin memperbaiki perilaku Fir'aun. Kita tahu Fir'aun adalah raja yang zalim, sangat zalim, sombong, angkuh. Tapi Allah tetap memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun, wa qula lahu qawlan layyina. Ajak Fir'aun itu berbicara, katakan kepadanya tapi dengan kata-kata yang santun. Orang semacam Fir'aun pun harus dihadapi dengan kata yang santun. Artinya ada etika dalam melakukan komunikasi, dalam menyampaikan keinginan kita, berapapun baiknya maksud dan keinginan kita itu. Kita bisa bayangkan kalau Fir'aun, tidak usahlah kita berbicara lemah lembut, bunuh saja kalau perlu. Tidak, Al-Quran memerintahkan seperti firman Allah dalam surat Thaha, wa qula lahu qawlan layyinan. Katakan oleh engkau berdua kepada Fir'aun itu dengan kata-kata yang lembut. Sidang Jumat rahimakumullah, itu etika rakyat masyarakat kepada pemimpin. Pemimpin juga punya aturan bagaimana menghadapi masyarakat. Jangan sampai karena menjadi pemimpin, karena menjadi penguasa, kemudian bersikap otoriter, arogan, sombong, angkuh. Tidak boleh. Allah ingatkan, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta ghazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik
fa'fu anhum wasyawirhum fil amr. Hanya karena kasihnya Allah engkau hendaklah bersikap lemah lembut kepada rakyatmu. Jangan kamu bersikap arogan kepada mereka. Sebab walau kunta ghazzan ghalizal fad, jika engkau bersikap arogan, keras, kasar, maka mereka pasti akan meninggalkan kamu, akan berontak kepada kamu, tidak akan mau mengikuti kamu. Oleh karena itulah Allah mengatakan fa'fu anhum wastaghfir lahum. Jika mereka rakyatmu itu salah, maafkan juga mereka, ampuni mereka. Jangan langsung main hukum, jangan langsung main bunuh, main tembak. Cari dulu faktanya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Bahkan wasyawirhum fil amri, ajak mereka itu berdialog, lakukan apa yang dikatakan oleh orang sekarang dengan tabayyun, klarifikasi. Jangan karena ada anggapan bahwa ini ingin melawan saya, ingin memberontak kepada saya, harus saya hilangkan, harus saya lenyapkan. Tidak. Sidang jemaat rahimakumullah, maka kata orang-orang bijak, jika kamu jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang mendidik, bukan membidik. Jadilah pemimpin yang mengguru, bukan memburu. Jadilah pemimpin yang akan dicontoh, diteladani, dihormati oleh masyarakatmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sidang jemaat rahimakumullah, dalam riwayat ada pesan disampaikan kepada kita. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Orang yang kondisinya hari ini, orang yang keadaannya hari ini lebih baik dari hari kemarin, artinya ada kemajuan secara kualitatif, maka fahuwa rabih, itulah orang yang berhasil. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Sementara itu mereka yang kondisinya hari ini sama saja dengan kemarin, tidak ada perbaikan, tidak ada kemajuan, tidak ada peningkatan kualitas dalam hidup amaliyahnya, fahuwa maghbun, itulah orang yang tertipu. Dan waman kana yaumu syarram min amsi fahuwa mal'un. Lebih-lebih jika ada orang yang keadaannya hari ini, kondisinya, amaliyahnya hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka itulah orang yang terkutuk atau dilaknati oleh Allah. Kita berharap semoga secara pribadi dan bersama-sama dengan keluarga dan masyarakat bangsa kita berusaha untuk memperbaiki kondisi diri kita, keluarga kita, masyarakat bangsa kita, untuk mengarah selalu kepada yang lebih baik dari kemarin-kemarin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر